Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, sebagaimana Dialah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat kesehatan serta taufik dan hidayahnya sehingga kita masih bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Endrawan, salah satu mahasiswa di Universitas Nahdlatul Ulama, jurusan Ilmu Komunikasi, NIM F119013. Baiklah, saya akan mempresentasikan sejarah jurnalistik media cetak. Sebelum melanjutkannya, kita perlu mengetahui apa itu jurnalistik media cetak. Jadi, jurnalistik media cetak merupakan jenis jurnalisme pertama sebelum munculnya jurnalistik radio dan televisi. Nah, selanjutnya, sejarah jurnalistik media cetak. Sebelum ada mesin cetak, setelah ada mesin cetak, dan setelah munculnya internet. Selanjutnya, sejarah jurnalistik media cetak sebelum ada mesin cetak. Teknologi informasi dan komunikasi pertama kali dalam sejarah dimulai dengan tradisi media lisan berkomunikasi dengan cara verbal dan tulisan pada daun-daun ataupun tanah liat. Periode ini disebut juga dengan periode histori awal. Terjadi sejak 4000 tahun sebelum Masehi. Era komunikasi tulisan ini dimulai ketika bangsa Sumeria mulai menulis dalam lembaran tanah liat. Pada tahun 2000 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan papyrus untuk menyampaikan pesan tertulis dan merekam informasi. Di Eropa, sebelum percetakan ditemukan, semua informasi yang tercatat ditulis dengan tangan. Buku-buku dengan hati-hati disalin oleh ahli tulis, scribes, yang sering menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan satu jilid buku. Jadi, secara singkat, sebelum ada mesin cetak, informasi disalurkan dengan dua cara, yaitu yang pertama secara lisan dan yang kedua melalui tulisan tangan. Selanjutnya, sejarah jurnalistik media cetak setelah ada mesin cetak. Sebelum melanjutkannya, tahukah Anda siapa penemu mesin cetak yang pertama? Jadi, penemu mesin cetak yang pertama bernama Johannes Gutenberg pada tahun 1455, terutama di negara Eropa. Kemudian awal mula mesin cetak. Jauh sebelum mesin cetak Johannes Gutenberg diciptakan, bentuk pencetakan sederhana sudah dapat ditemukan dengan mudah di beberapa kawasan Asia Timur, seperti Cina dan Korea. Dulu, sekitar 175 Anno Domini, pencetakan memiliki bentuk yang sangat sederhana. Hanya ada tampilan berupa huruf terbalik di atas kayu atau terunggu yang memang sudah mulai dibuat pada masa ini. Alat tersebut dibubuhi tinta. Pada masa ini, alat tersebut dibubuhi tinta, kemudian ditempatkan di atas kertas dan digosok dengan lembut menggunakan tongkat bambu. Kemudian alat cetak ini akan meninggalkan tinta pada kertas yang ditempelinya. Pada lapisan kertas, huruf tersebut tidak lagi terlihat terbalik atau stempel. Perkembangan awal terlihat dari penggunaan daun atau tanah liat sebagai medium, bentuk media sampai percetakan. Gutenberg mulai mencetak Bible melalui teknologi cetak yang telah ditemukannya. Teknologi mesin cetak Gutenberg mendorong juga peningkatan produksi buku menjadi hitungan yang tidak sedikit. Media cetak dibuat memakai mesin tik untuk membuat suatu iklan produk, sedangkan gambar-gambar atau animasi yang memperbagus iklan produk itu dibuat secara manual dengan menggunakan pena.
Pada tahun 1880 sampai 1900 terjadi kemajuan besar dalam publikasi jurnalistik, yaitu digunakan mesin cetak cepat. Pada tahun 1990 sampai 1920, di mana tahun jurnalisme media cetak seperti surat kabar mencapai puncak masa kejayaannya. Pada tahun 1927, media cetak mulai bergeser di masyarakat ketika munculnya teknologi penyiaran radio sebagai sumber informasi melalui indera pendengaran. Pada tahun 1990-an, televisi turut menghangatkan persaingan teknologi antar media cetak dan media massa. Memasuki periode 1960-an, media cetak mengalami perubahan besar dalam proses produksi. Mesin ketik yang tadinya dipergunakan secara luas untuk menghasilkan tulisan mulai digantikan oleh komputer. Pada era 1970 sampai 1980-an, perkembangan teknologi komputer yang sangat pesat juga ikut mengubah cara dan proses produksi berita. Memasuki era 1990-an, penggunaan teknologi komputer tidak terbatas di ruang reduksi saja. Semakin canggihnya teknologi komputer netbook yang sudah dilengkapi modem dan teknologi wireless, serta akses pengiriman berita teks, foto, dan video melalui internet atau via satelit, telah memudahkan wartawan yang meliput di medan paling sulit sekalipun. Selanjutnya, sejarah jurnalistik media cetak setelah internet muncul. Pada tahun 1969, diciptakanlah internet yang pada awalnya berasal dari sistem komunikasi militer untuk keperluan militer dan di dalamnya hanya memuat teks. Dengan adanya internet, itulah kemudian terjadi perubahan dalam penyebaran informasi atau berita. Perkembangan teknologi yang mengalami peningkatan dengan munculnya teknologi internet yang menjadikan media cetak seperti surat kabar, koran, ataupun majalah dapat didapatkan sekaligus dengan mengakses di web atau media internet. Awalnya, pada tahun 1990-an, di mana teknologi internet mulai berkembang, diciptakannya teknologi nirkabel atau wireless pada komputer jinjing pada akhirnya semakin mempermudah proses pelaksanaan kegiatan jurnalistik. Pada tahun 19 Januari 1998, di mana Mark Drucke mempublikasikan berita perselingkuhan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton dengan Monica Lewinsky. Dari situlah kemudian muncul anggapan sebagai awal munculnya jurnalisme dalam jaringan atau daring online, kemudian berkembang di berbagai negara lainnya. Pada tahun 2000-an, mulai banyak bermunculan situs-situs pribadi yang memaparkan informasi pribadi pemiliknya, yang kemudian dikenal dengan weblog atau blog. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wallahu wafiq illa afwa mithoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.